Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi, Pak. Iya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. ya, selamat pagi. Senang saya mendengar suara kalian. Tetap semangat. Harusnya semakin semangat ya, karena kayaknya situasinya sudah berangsur-angsur normal ini. Kalian mungkin sudah tidak sabar untuk kuliah offline di kampus. Ya, semoga demikian ya, karena memang melihat kenyataannya juga semakin berkurang, tapi kok beritanya katanya ada gelombang ketiga. Ya, semoga nggak ada demikian, sehingga insya Allah mungkin, saya nggak tahu apakah per semester genap kita akan kuliah offline, tapi tetap semangat ya, tetap semangat. Sudah hilangkan kebiasaan rebahan yang mungkin sudah kalian lakukan selama beberapa waktu ini ya. Semangat, maka ini nggak seperti biasanya ini mahasiswa saya yang public speaking ini. Biasanya kamera muncul semua ini. Kenapa nggak ada yang muncul ini? Makanya saya suka kelas public speaking ini karena bersemangat ini, muncul semua ini kameranya. Rehan, kenapa kok nggak muncul on cam? Sebelumnya mau maaf, Pak. Takutnya kalau saya online on cam itu jaringannya mesti kadang nggak koneksinya baik gitu, Pak. Jadi kalau kadang on cam itu takutnya ya itu, Pak. Jadi kalau on cam takutnya sinyalnya tiba-tiba hilang gitu. Oh, kamu pakai seluler? Iya, Pak, pakai seluler. Oh, Soalnya wifi saya itu mesti terkendala gitu. oh Bisa jadi gitu. belum bayar wifi atau wifi-nya kadang internet aktif tapi masih belum bisa gitu, Pak. Oh gitu. Ya, 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 ya. Ya, yang lain mungkin nggak ada yang on cam. Ya, saya senang kalau ada on cam, makanya saya kelas ya, saya suka kelas ini karena kebanyakan atau banyak yang on cam ya. Maka aneh ini, kenapa kok nggak banyak yang on cam. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan di pagi ini berjalan lancar. Semoga apa yang kita pelajarin pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Apalagi public speaking ini yang kalian harus pelajarin di awal perkuliahan di semester 1. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oke teman-teman, kenapa kok kita lanjutkan perkuliahan kita lewat daring ya, lewat online ya? Karena biasanya saya menselang-seling ya. Karena saya merasa public speaking itu kalau untuk kalian yang ini ya, public speaking untuk kalian saat ini adalah ini ya. Dulu ketika saya menerima saya sudah mengajar beberapa tahun ya untuk public speaking. Ketika saya disuruh untuk mengajar public speaking, saya agak heran. Kenapa untuk mahasiswa yang bukan mahasiswa komunikasi atau bukan mahasiswa fisik kok diajarin public speaking ya, seperti itu. Nah, karena pasti pikiran orang namanya public speaking itu pasti nantinya adalah belajar untuk menjadi orator, juru kampanye, ya kan? Jadi pembicara gitu, gitu kan biasanya anggota DPR, tokoh politik, ya kan, ketua partai atau apa anggota DPR seperti itu, atau mungkin motivator kayak gitu. Nah, maka saya kemudian menyisipkan di dalam perkuliahan ini adalah dengan pengalaman saya dulu, yaitu ketika saya punya banyak anak buah dari DKV, ketika saya suruh untuk melakukan presentasi karena mereka membikinnya ya, mereka yang bikin bukan saya kan programmernya, dan kemudian saya jadi atasan mereka gitu ya. Saya temanin gitu. Maksud saya ketika bagian teknik mereka presentasi, mereka biasanya menolak gitu. Bahkan ada kakak kelas kalian yang sekarang sudah kerja di perusahaan operator seluler ya, sampai bilang gini, Pak Yusuf,
Saya mending diberi proyek lagi, Pak, daripada disuruh presentasi. Wah, saya mikir, diberi proyek itu satu proyek bisa lama, mending presentasi paling cuma beberapa jam selesai dibanding suruh beri proyek lagi, sampai begitu ya. Dan memang kemudian saya amatin karena di kafe begitu canggung untuk melakukan presentasi, padahal mereka mempresentasikan sesuatu yang tidak mudah dimengerti. Kok bisa, Pak Yusuf? Iya, kalian mempresentasikan sesuatu karya yang itu bisa dinilai semua orang. Apa? Desain, art, ya kan? Orang bisa menilai untuk bagus, ini enggak, semuanya pasti punya penilaian. Kalian menjelaskan itu, ya. Misalnya contoh kalian dibuat ini yang sering ya, adalah diminta untuk membuat logo. Kalian ke klien, logo itu sudah dibikin secara matang, bahkan sudah dipresentasikan, dijajakan, direviewkan di beberapa teman sedekat gitu ya, dan semuanya menilai bagus. Tapi ketika presentasi di klien tidak presentasi dengan bagus ya, sehingga banyak penafsiran yang timbul yang lain oleh klien, dan seringkali kemudian akhirnya malah ditolak. Nah, ini yang saya lihat seperti itu. Maka menurut saya untuk kalian yang ini ya, apalagi kalian di semester 1, di semester awal, kalian nanti akan masih kuliah beberapa semester, dan itu nanti akan banyak pekerjaannya yaitu melakukan presentasi ya. Pak Yusuf nanti offline ya, kalau di kelas saya tetap saya minta presentasi di depan kelas ya, dan ini yang kebanyakan presentasinya masih kurang benar ya, masih istilahnya kemarin apa, SUCK ya, 95% masih SUCK masih jelek ya. Nah, kenapa ya? Kemarin sudah saya jelaskan beberapa hal yang membuat presentasi kalian bad ya. Nah, maka kali ini kita belajar di awal perkuliahan ini, di kalian di Universitas Dinamika ini, semoga kalian sudah mulai mempraktekkan pembuatan presentasi yang menarik, dan kalian sudah melakukan presentasi yang menarik, dan selama kuliah ini jadikan ajang ini untuk belajar, untuk praktek ya. Sebenarnya apa yang kita pelajarin di perkuliahan ini semuanya adalah praktek ya, sesuatu yang harusnya harus banyak praktek ya. Orang barat bilang perfect the practice make perfect ya. Makin banyak pelatihan semakin bagus ya, kayak gitu. Atau peribahasa yang lain, learning by doing ya. Kita lakukan sambil kemudian kita pelajarin sambil bekerja. Tapi mungkin lebih tepat tadi itu, semakin kita lakukan semakin baik ya. Seperti kita belajar misalnya berenang, seperti kita belajar naik sepeda, seperti kita belajar nyetir mobil ya. Itu nggak hanya teori, meskipun mungkin di nyetir mobil kalian atau mungkin di renang mungkin ada teori-teori, tapi kalau cuma hanya teori nggak bisa. Yang harus kalian lakukan adalah praktek ya. Semakin kalian praktek, istilah kalau di dunia penerbangan adalah jam terbang kalian semakin tinggi, sehingga akan menjadi semakin bagus ya. Kita belajar di semester 1 ini, dan saya harapkan kalian mau aplikasikan setelah itu. Kemudian syukur-syukur kalian sudah matang selama perkuliahan ini. Setelah kalian lulus, kalian sudah menguasai bagaimana cara melakukan presentasi. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi-materi sebelumnya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa banyak presentasi yang dilakukan itu kurang bagus ya. Apa bentuknya atau dampaknya kurang bagus? Dampak kurang bagus adalah bikin boring, bikin ngantuk, bikin kayak gitu ya. Misalnya ada yang kemudian main HP, ada yang malah baca ya. Kemudian ada yang mungkin ngobrol. Ini karena presentasi kita kurang menarik ya. Kenapa presentasi kurang menarik? Kemarin sudah saya berikan contoh. Ini loh presentasi yang sudah ada dibikin orang-orang, saya ambil dari internet, dan harusnya seperti ini bisa. Nah, seperti itu. Dan kemarin kita sudah mempelajari apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan, apa-apa yang membuat kita kita lakukan itu menjengkelkan audiens ya.
Maka sekarang kita masuk beberapa tips yang bisa kita kerjakan. Ya. Oke. Tips yang pertama adalah ini, ya. Pahamilah permasalahan, pahamilah topik, ya. Ini memang sesuatu yang berat ya, karena kalau misalnya kita membicarakan sesuatu yang tidak kita kuasain. Jadi contoh misalnya saya minta untuk mengerjakan tugas ini, terus kemudian kalian presentasi. Apa yang kalian pelajarin atau kalian jadikan tugas ini mungkin sesuatu yang baru. Beda dengan kalau misalnya kalian harus mempresentasikan sesuatu yang sudah kalian kuasai, misalnya tentang desain misalnya, karena berkaitan dengan itu. Maka kunci pertama di sini adalah ini, pahamilah materinya. Kenapa pahami materinya jadi pertama? Karena itu membuat kalian percaya diri. Ya, ketika kalian tidak menguasai materi, kalian sudah merasa bahwa kalian tidak pede, ya, kalian tidak tidak percaya diri, dan kalian sudah takut-takut nanti kalau ada orang yang meremehkan, misalnya, kamu nggak tahu aja, atau mungkin takut bahwa nanti ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kalian jawab dan itu membuat kalian malu, ya. Maka yang pertama ini adalah pahamilah apa yang harus disampaikan, ya. Nah, ini katanya Andy Grove ini, ya, pendirinya dari Intel, ya, Intel Processor. Dia bilang bahwa bagaimana atau seberapa baik kita berkomunikasi itu ditentukan adalah bukan apa yang kita katakan, adalah tetapi bagaimana membuat orang paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ini menurut saya kuncinya, ya, ini. Jadi bagaimana membuat mereka itu paham dengan apa yang kita sampaikan itu lebih kita pentingkan daripada apa yang kita katakan. Ya, kita menggunakan term-term asing, istilah-istilah ilmiah kayak gitu. Ini ternyata nggak dipahami, ya percuma, ya. Dan ini yang saya lihat banyak yang di Indonesia itu justru malah seneng kayak gitu, supaya kesannya apa? Cerdas, hebat. Padahal harusnya kalau saya baca-baca misalnya di media-media asing itu, mereka sering menjelaskan itu dengan cara simpel. Jadi misalnya begini. Ya. Orang itu perusahaan kertas, ya. Perusahaan itu setiap tahunnya memproduksi sebanyak 30 juta ton metrik misalnya, gitu. Kertas itu kemudian diserap untuk berbagai industri, berbagai kebutuhan konsumen dan macam-macam, ya. 30 juta metrik ton itu orang nggak paham kayak gitu, kayak apa, seberapa besar itu. Kalau yang ahli gitu nguasain 30 juta ton metrik itu banyak loh, gitu. Oh iya, dia tahu gitu. Tapi bagi kita itu nggak tahu. Maka kalau orang barat kadang-kadang ditambahin, seandainya kertas itu disusun, ya, kertas yang diproduksi itu dengan dijadikan kertas A4 misalnya, kita tahu kan A4, ya, atau berapalah misalnya A3 atau apa, orang paham, ya, mungkin A4 malah mungkin lebih paham, atau folio ditumpuk, itu mungkin bisa sampai ke bulan, saking tingginya, nah, misalnya seperti itu. Banyak sekali, ya, itu akan lebih mudah. Atau misalnya jaraknya line mesin itu sepanjang 300 meter. 300 meter ini mungkin ya tahu, tapi mungkin susah membayangkan seberapa panjang, ya. Tapi kalau kemudian misalnya saya juga nggak tahu ini ukurannya lapangan sepak bola. Mesin ini sepanjang misalnya 1,5 kali lapangan sepak bola. Kita tahu lapangan sepak bola seperti itu, kita nendang dari kiper sampai ke kiper itu perlu effort yang besar misalnya, ya. Kita tahu seperti segitu, ya. Nah, ini akan orang lebih paham. Ya. Oke, jadi yang pertama yang kalian harus kuasain itu adalah materi. Ini yang kadang-kadang nanti saya lihat di kakak kelas kalian, ketika kalian melakukan presentasi terhadap tugasnya, mereka kepinginnya yang presentasi itu adalah yang membuat. Nah, ini yang harusnya nggak benar, ya. Bahwa sebenarnya sekali lagi kalau tugas kelompok itu harusnya semuanya tahu, semuanya mengerjakan, bukan bagi-bagi kerja.
tugas kelompok itu adalah bekerja tim, bukan bagi-bagi kerja. Yang saya lihat bagi-bagi kerja, sehingga ketika bab ini atau cuma hanya sekedar jadi juru bicara aja, mereka membaca, ya ini ini harusnya nggak boleh. Semuanya harus mempelajari. Ingat, ketika kalian misalnya harus presentasi di klien, siapapun di dalam tim itu meskipun tidak bikin, itu dianggap adalah tim. Maksudnya gimana Pak Yusuf? Ya maksudnya misalnya kalian adalah dari perusahaan misalnya top design misalnya, datang 3 orang, yang satu programmer, yang satu desainer misalnya, dan yang satu project manager gitu. Yang presentasi awal misalnya project manager, kemudian berikutnya adalah desainer. Kalian mungkin dapat kebagian apa gitu. Lah, ketika misalnya ada orang tanya, menganggap bahwa ya siapapun yang mengerjakan itu ya 3 orang ini gitu ya. Jadi kayak gitu, sehingga ya kalian harus menguasai ya. Apalagi kalau kemudian kalian cuma hanya presentasi sendiri dan bicara tentang sesuatu hal. Halo, suara apa ini? Oh, Gilang, tolong mic-nya di-off-kan dulu. Kaget saya. Ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Tips yang kedua, buat secara sederhana ya, disederhanakan. Yaitu tadi konsepnya dari yang pertama tadi, yang penting adalah bagaimana membuat orang paham, sehingga presentasi yang misalnya begitu rumit itu harus disederhanakan sehingga kemudian dipahami, mudah dipahamin. Ya ini yang harus kalian pelajari, bagaimana ya kemudian. Nah, untuk seperti ini harus disimpulkan. Ya, misalnya contoh proses pembuatan apa gitu. Proses pembuatan apa itu mungkin dengan menggunakan bahan kimia mungkin susah, tapi kalau mungkin disederhanakan, oh begitu ya Pak ya, kayak gitu ya. Maka kalau untuk membuat simpel itu supaya mereka nggak bingung, itu kalau saya ya, dan itu saya harapkan kalian di situ adalah satu slide itu kalau bisa satu tema, satu poin. Ya seperti kita mengarang satu alinea itu satu pikiran utama. Ya, satu alinea, satu pikiran utama, satu slide, satu pikiran utama. Ya, artinya apa yang mau disampaikan? Satu poin. Ya, seperti saya ini. Satu slide ini adalah satu ini, one point per slide gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang slide yang kedua, ya, tidak terlalu banyak warna. Ya, tidak terlalu banyak warna. Nah, jadi kalau misalnya dengan panjang warna itu kadang-kadang fokusnya kurang kuat. Contoh seperti ini, ya, menurut hasil penelitian dari 3M, presentasi dengan warna ya akan menjadi lebih menarik komunikasi daripada hanya hitam dan putih. Ya, jadi tapi tidak terlalu banyak warna ya. Jadi tetap warna tapi bukan hitam putih ya. Itu akan lebih berkesan ya. Karena 75-7% akan lebih mempersepsikan bahwa itu akan lebih bagus ya. Kemudian adalah seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan adalah jenis fontnya. Jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak. Berapa Pak Yusuf? Pengalaman saya maksudnya font itu jenis font ya. Satu slide itu maksimal 4 jenis font. Ya, kalau bisa jenis fontnya itu masih satu keluarga. Ya, nanti mungkin kalian belajar di mata kuliah yang lain mungkin ada 4 kategori jenis font, yaitu serif, sans serif, dekoratif, sama satunya itu aku lupa ya. Jadi yang ini adalah tulisan tangan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan serif, ya kalau bisa font yang lain yang dipakai hampir sama serif juga. Tapi kalau misalnya sans serif, ya menggunakan sans serif semua. Kalau dekoratif, ya dekoratif semua kayak gitu ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang saya pakai. Ilustrasi yang dipakai, yang mungkin untuk menjelaskan atau untuk pemanis, jangan menggunakan clip art. Apa itu Pak Yusuf clip art? Clip art itu kayak apa ya, animasi ya. Tapi gunakan foto ya. Kenapa menggunakan foto akan menjadi lebih realistis dibanding clip art ya, menggunakan foto ya. Ya, jadi seperti ini misalnya ya. Menurut Gary Knowles ini orang yang kerjaannya hanya bikin PowerPoint ya. Jadi dia kerja di Jepang,
dan dia banyak disewa perusahaan-perusahaan besar Jepang untuk membuatkan presentasi ya. Jadi sebagian dari materi saya ini saya ambil dari buku karangannya dia, Gary Reynolds ini. Judulnya Presentation Zen. Zen itu ilmu yang menurut di Jepang ya. Ketika saya mempelajari buku itu, saya merasa ini mendobrak kebiasaan orang membuat presentasi, membuat PowerPoint ya. Makanya saya banyak menggunakan materi dari dia, Gary Reynolds. Bahkan saya berencana sebenarnya mau bikin versi Indonesianya, tapi belum sempat ya. Jadi kalau bisa justru menurut dia malah presentasi itu kalau bisa nggak ada teksnya. Kalau saya sih nggak ada teksnya susah ya, kecuali mungkin foto jurnalistik ya. Foto jurnalistik pun masih ada caption ya. Tetap menurut saya ada teksnya, tapi mungkin tidak harus banyak ya. Gambar itu yang lebih penting ya. Nah ini. Kemudian berikutnya adalah beri 3-4 alasan yang tadi itu kita membicarakan poin kita, tema kita. Nah, 3-4 alasan itu ada di otak kita, ya, ada di otak kita, di benak kita. Jadi ketika kita hanya menampilkan satu poin, mereka pasti sudah baca juga, tapi kemudian mereka pasti akan kurang paham. Lah, maka kita harus menjelaskan poin-poin itu, ya, dengan 3-4 alasan itu tadi. Nah, itu kuncinya, ya, itu kuncinya. Maka kita nggak perlu menampilkan semua, menampilkan cukup satu itu, cuma penjelasannya ada di kotak-kotak otak kita, sehingga yang perlu kita jelaskan, ya. Kemudian adalah untuk yang informasi-informasi bisa menggunakan kata-kata lebih kecil, ya. Nah ini, menurut Albert Einstein ini, kalau kita tidak bisa menjelaskan sesuatu itu dengan sederhana, simple, berarti kita tidak cukup paham terhadap tema itu. Ya, kalau kita paham, pasti kita bisa menjelaskan sesuatu itu menjadi lebih sederhana yang mudah dipahami, karena kita menguasai. Ya tadi seperti itu. Ya, kalau misalnya berapa sih besarnya barang yang kamu bikin, besarnya itu kalau diukur ukurannya 20 kali 30, kemudian lebarnya 10. Nah ini mungkin akan susah itu ya membayangkan. Nah, tapi kalau misalnya kita ahli dan kita sudah biasa membuat, oh itu sebesar misalnya apa, kamu tahu apa namanya susu kotak yang 1 liter itu, nah ya sebesar itulah. Oh ya paham, nah, kayak gitu misal ya. Kemudian tips ketiga, nah ini yang kalau kalian presentasi offline ya, presentasi offline, karena kita selama ini mungkin masih presentasi online termasuk saya ini ya, maka kalau kita presentasi, kita posisinya adalah di sebelah kiri, ya, presentasi kita di sebelah kiri, ya, jangan di tengah, di kanan mungkin, jadi misalnya ini layar gitu, kita di sebelah kirinya, ya, di sebelah kirinya dari layar, ya, ini layar berarti kita sebelah kirinya, jadi layar ini sebelah kirinya, jadi kalau kita menghadap penonton, berarti kita sebelah kanannya, ya, sebelah kanannya. Nah, tapi kalau dari sisi mereka, sebelah kirinya itu. Kenapa? Karena kalau kita posisi di kiri, posisi mereka dengan melihat layar, kemudian kita sebagai presenter, layar, presenter, enak, ya, enak, gitu. Ini menurut penelitian mereka, ya. Karena akan lebih enak, ya. Jangan di tengah, ya. Di kiri mungkin, di kanannya mungkin oke, tapi lihat-lihat, tapi paling enak di situ. Ya, jadi biasanya kalau PowerPoint itu ada di posisi di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan pojok gitu, maka kita di tengahnya, di sebelah kirinya. Ya. Bagaimana kalau kayak di kelas kita ya, di kelas kita pintu masuk gitu, terus kemudian papan tulis, layarnya itu di sebelah kanan, maka kita harusnya antara papan tulis dengan layar. Gitu. Ya. Jangan seperti ini, ya, ini dia malah persis di depannya layar. Di depannya layar seperti ini, ya, nggak bisa, orangnya jadinya seperti ini, ya. Jangan, jadi posisinya di sebelah kirinya, di sebelah kiri layar. Jadi kalau kita berarti sebelah kanannya layar. Ya. Tips yang keempat adalah, nah ini, kita biasakan untuk istirahat
selama 15 menit. Apa maksudnya istirahat? Oh, bukan, ayo sekarang istirahat minum-minum kopi-kopi. Tidak. Ya, break. Ya, break itu adalah kita berhenti dulu gampangannya ya. Berhenti dulu untuk menjelaskan ya. Misalnya mungkin dengan misalnya memberikan humor ya, memberikan cerita-cerita pengalaman yang kemudian lucu ya. Gitu. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena menurut penelitian otak manusia ini hanya mampu melakukan konsentrasi, fokus terus-menerus itu cuma 15 menit. Masa Pak saya 2 jam? Iya, sudah turun banget ya. Maka kita harus break dulu, ya gampangannya break dulu, terus kemudian mulai lagi. Nah, ketika break itu kayak baterai itu dicas penuh lagi, ya. Nah, kemudian ketika kita mulai, harapan mereka kembali lagi fokus. 15 menit lagi capek, break lagi. Ya, breaknya itu kita bisa memberikan humor, ya. Atau ini yang sering saya pakai, karena saya tidak pintar melakukan humor. Ini yang biasanya saya lakukan, ya. Mungkin kalian sudah merasakan selama perkuliahan kita setengah semester ini, yaitu sering memberikan pertanyaan, ya, menyapa kayak gitu, ya, seperti itu. Dan dengan cara begini kita break dulu gampangannya, ya, nggak fokus, ya. Maksudnya gantian juga untuk melihat kalian audiensnya untuk menjadi komunikator yang lain dengar ya, atau bahkan beri kesempatan kita juga kita istirahat ya, sambil mereka ngomong mungkin kita minum ya, istirahat dulu, ambil nafas, karena bagaimanapun ketika kita berkomunikasi ya itu perlu effort yang tinggi, perlu resource ya, berpikir, memeras tenaga kita, maka break ini juga bermanfaat bagi kita juga ya. Oke, berikutnya adalah break itu bisa memberikan polling ya. Polling itu ya seperti kebiasaan saya, misalnya siapa yang sudah sarapan, ayo yang sarapan coba raise hand, siapa yang belum sarapan, nah kayak gitu, itu polling ya. Kalau pertanyaan kan langsung, Rehan, Noven, apa yang kamu sudah lakukan, bagaimana, kayak gitu, apa kabarmu, nah, kayak gitu. Tapi kalau polling, seperti kayak kita memberikan apa ya, polling untuk kemudian mereka isi ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah seperti kita bikin diskusi ya, diskusi ringan aja ya, diskusi ringan. Jadi saya minta untuk mereka para audiens itu untuk menyampaikan pendapatnya ya. Nah, ini apa yang kita lakukan selama ini atau kita pelajari ini ya nggak langsung bisa jalan ya, langsung sempurna gitu ya. Jadi maka kita perlu feedback ya, kita perlu feedback dari mereka ya. Nah, feedbacknya itu adalah yaitu tadi itu, salah satunya adalah dari break. Sudah paham belum? Kita kemudian memberikan pertanyaan apa namanya untuk selain mereka break, kemudian kita ingin tahu juga sampai sudah paham nggak seperti ini, atau kita dengarkan apa pendapat mereka kayak gitu. Oke. Nah, kita bisa berlatih ya, berlatih untuk apa namanya untuk secara presentasi ini adalah kita bisa menggunakan latihan dulu no audience ya. Artinya tidak ada orang gitu ya. Terus kemudian kita presentasi ya sesuatu ya sembarang gitu dengan apa namanya, dengan keras ya, bukan kayak ngomong dalam hati gitu, aku nanti ngomong begini dalam, enggak ya, seperti biasa, seperti saya ngomong ini ya, seperti ini ya, lihat gak ada yang menyalahkan, jadi seakan-akan saya latihan ini ya. Harusnya kan kalau ada orang nyala gitu saya paham, berarti saya didengerin ya, kayak gitu. Atau kalau yang saya baca beberapa buku itu bisa latihan dengan menggunakan cermin, ya, dengan kita ngomong di depan cermin sehingga kita tahu orang melihat kita itu kayak apa, gitu, ya. Tapi kalau saya justru lebih mementingkan itu, saya melihat mereka sebenarnya apa yang saya belajar untuk memperhatikan audiens, ya, reaksinya audiens dibanding saya memperhatikan bagaimana tampilan saya di hadapan audiens ya. Kalau nggak salah di waktu yang lalu saya pernah menjelaskan ke kalian seperti
public speaker top seperti Hitler ya. Pak Yusuf Hitler kan negatif, nggak di luar positif negatif ya, tapi Hitler ini pidato-pidatonya luar biasa ya, bisa menggerakkan seluruh warga Jerman ya. Itu dia melakukannya itu karena zaman dulu nggak ada video ya, dia benar-benar melakukannya itu dengan sungguh-sungguh ya, berlatih ya. Bahkan dia punya fotografer pribadi, dia memotret ya. Jadi bagaimana kalau tangannya begini, bagaimana kalau gini, dipotret, dan kemudian dia akan melihat kira-kira mana yang paling tepat gestur yang dipakai untuk komunikasi seperti ini misalnya ya. Itu yang kemudian berlatih ya. Kebetulan saya suka buku Timeless Perang Dunia Kedua, itu ada di buku judulnya Persiapan Sebelum Perang ya, kalau nggak salah. Itu ada di bab salah satu bab itu menjelaskan bahwa Hitler pun belajar seperti kalian, bahkan sungguh-sungguh untuk menjadi public speaker karena ingin bisa menggerakkan. Di Indonesia sebenarnya ada seperti bukan kayak Hitler tapi pidatonya memukau, yaitu Presiden Soekarno. Tapi saya belum membaca apakah Presiden Soekarno belajar ya bagaimana mempersiapkan jadi seorang public speaker yang handal ya. Tapi kalau yang tadi itu Hitler memang belajar dia ya, bahkan memotret dirinya dan dia berdiskusi dengan timnya gitu. Menurutmu gimana pidatoku misalnya gitu ya, kurang apa gitu lah. Saya nggak tahu apakah Presiden Soekarno juga melakukan seperti itu ya. Tapi kalian bisa, kalau misalnya nggak mau, secara sederhana menggunakan cermin ya. Cuma masalahnya kadang-kadang tidak semua memiliki cermin ya di kamarnya ya. Noven, kamu punya cermin di kamarmu? Ada, Pak. Cukup besar? Sedangan. Oh, ya karena tidak semua orang kan punya cermin gitu. Kalau cowok misalnya Ade Kevin, kamu punya cermin di kamarmu? Ade? Maaf Pak, nggak punya Pak. Enggak punya. Oh gitu. Terus kalau kamu nyisir rambutmu bagaimana? Iya kan baru pindah itu Pak, jadi belum beli. Pindah apa? Baru ngekos Pak, jadi belum beli cermin. Oh gitu. Lo kamu sekarang ngekos? Iya, Lo bukankah masih kuliah online? iya Pak. Oh gitu. Lah rumahmu aslinya mana? Lamongan Pak. Oh gitu. Lo kamu kok ngekos loh? Kan masih deket itu harusnya. Iya biar enak aja Pak. Kalau mau ke kampus atau kemana kan lebih cepat. Tapi kan belum boleh ke kampus kan? Apa sudah disuruh ke kampus? Biasanya asistensi ada yang offline Pak. Oh, ya. Ya ini contoh ya teman-teman, kita bisa berlatih dengan menggunakan cermin, cuma tidak semuanya menggunakan cermin. Paling enak ya ini, yang kita bisa belajar secara kelompok. Ya makanya saya kepingin kalian itu kelompok itu memanfaatkan selain berlatih. Seperti yang dulu ketika awal-awal saya mendirikan kayak training gitu di perusahaan yang lama itu ya, saya ngajak tim ya, kebetulan saya senior, terus kemudian ada beberapa tim saya juga kepinginnya ngomongnya bukan saya aja tim saya anak Undika juga ya, anak Undika, tapi lucunya aslinya dia bukan DKV, dia aslinya malah SI sistem informasi, tapi tak suruh jadi presenter. Dia mungkin awalnya kepingin jadi programmer ya, tapi jadi anak buah saya. Terus saya bikin divisi baru, yaitu divisi education ya, pemberian training. Saya tempatkan di situ dan saya minta untuk jadi trainer. Jadi dia nggak nol, lulus kuliah itu nol ya. Saya ajarin. Kalian tahu sekarang pekerjaannya apa? Pekerjaannya dia sekarang trainer ya. Waduh, ternyata saya berguna ini ya, dia gitu. Jadi sekarang trainer dari perusahaan asuransi ya. Jadi ternyata perusahaan asuransi ini punya trainer yang akan mungkin memberikan training, siapa nggak tahu saya.
Saya belum pernah ngobrol lagi, tapi dari yang saya tahu dari posisinya itu jadi trainer. Jadi ilmunya di JLS nggak kepake, justru kepake yang saya ajarin ketika saya melakukan itu. Ya, yaitu saya melakukan namanya simulasi, ya latihan. Ya misalnya diberi waktu 1 jam, ya saya 1 jam. Sehingga ketika misalnya kok 1 jam materinya sudah habis, berarti apalagi materinya yang mungkin perlu saya tambahkan. Tapi kalau misal 1 jam materinya cukup banyak, materi apa yang perlu saya kurangkan? Ya, terus kemudian juga di mana boringnya, di titik-titik mana yang kemudian kita harus break, dan kemudian breaknya itu dalam bentuk apa? Ya, anekdot, humor kayak tadi itu, apa, tanya jawab, diskusi, atau mungkin pemberian tugas kecil, tugas ringan, gitu, yang bisa dikerjakan mungkin sebentar, kayak gitu. Ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini kalau misalnya kalian jadi public speaker ya biasanya, ya ini mungkin perlu kita cek dulu ruang dan peralatan ya. Jadi kita persiapkan dulu ya, ini perlu juga ya. Kadang-kadang misalnya kita melakukan presentasi di klien ya, kalau bisa kita datang lebih awal ya, misalnya contoh janjiannya pukul 9, kita mungkin datang setengah 9 ya, jangan 8 lah. Mereka mungkin gubuh ya, setengah 9 ya. Kemudian mesti nanti mungkin kita akan dipersiapkan, Pak, tempatnya di sini gitu ya misalnya. Nah itu sambil menunggu mereka, kita bisa ngecek ini ya, PowerPoint-nya proyektornya bagus nggak ya, cahayanya dari mana, terus kemudian tempat duduknya ya, enaknya kita di mana. Coba kalau misalnya seperti ini teman-teman ya, ini misalnya ya kalian disuruh presentasi ya, kalian disuruh presentasi di sebuah perusahaan, biasanya memang seperti ini ya. Nah, cuma biasanya di ujung ini, di ujung meja ini ada kursi lagi sebenarnya ya, di kursi lagi. Jadi ini di ujung yang ini proyektor, layar, screen, kemudian di ujung ini ada meja lagi, ada kursi lagi ya. Nah, kalau misal menurut kalian ya, karena kita datang lebih dulu biasanya ya, kita bisa milih sebenarnya enaknya kita duduk di mana. Siapa mungkin mau menjawab? Daniel? Oh sorry, ketua kelas ini belum saya sapa ini. Ketua kelas? Renata, Ada Pak. enggak? Mana Renata? Tahu nggak dengerin? Rena? Oh ini ada. Mufti, Rena? Mana ini ketua kelas? Yes, kamu dulu Gilang. Menurutmu enaknya kamu posisi di mana kalau modelnya seperti ini? Seperti ini memang ruangnya kalau di perusahaan-perusahaan. Rehan? Ya, Pak. Enaknya misalnya Ini, Pak. kamu sama Biasanya, tim 2 orang ya. Kira-kira kamu enaknya duduk di mana menurutmu? kalau misalkan yang tadi ini tuh, kalau seingat saya itu lebih enaknya di kursi bagian 2 di sebelah kiri, Pak. Soalnya kalau misalkan kalau di depan itu kadang memperhatikan, kadang yang enggak gitu. Tapi kalau di kursi belakang sendiri itu agak sulit mendengarkan gitu, Pak. Sulit untuk mendengarkan apa yang presentatornya itu yang dibicarakan itu. Nah, itu, Pak. Biar Ya. Nah, itu menurut Ya, saya, jadi Pak. mungkin saya ulangi lagi. Jadi ini kan ada dua deret kursi ya. Ya, ada dua deret kursi ya. Menurutmu deret kursi yang ini kelihatan punggungnya ini, dan kemudian ada deret kursi yang kelihatan depannya yang kita dudukin ya. Terus kemudian ada meja, ada layar. Lah menurutmu yang kamu duduk di kursi nomor 2 ya, 1-2 ya. 1-2 Iya, Pak. deket layar atau deket yang menjauhi layar? Dekat yang menjauhi layar, Pak. Oh, kamu Soalnya kalau nomor mendekati layar layar. takutnya kita lihat itu kayak silau gitu. Makanya Ya, untuk biar mengurangi gitu oke. ya. Berarti kamu nomor 1 dari 2 dari ujung yang paling jauh dari layar. Oke. Terus Iya, kemudian kamu duduk di kursi yang ini membelakang ini, kursinya kelihatan punggungnya, atau yang
kelihatan ini kursinya, yang kelihatan depannya ini? Eh, kalau menurut saya itu yang membelakangi, jadi kita duduk di bagian punggungnya kursi itu, jadi bukan di Oh, depannya, di bagian oke, punggungnya, oke. jadi lebih Ya, enak. oke, paham, paham, paham. Ya, terima kasih Rehan. Nah, ini saya Iya suka ini. Pak, sama-sama Ya, Pak. jadi dengan cara gini kita bisa berdiskusi bagaimana baiknya. Mungkin jawaban yang lain mungkin Rena, ketua kelas. Iya Pak, mohon maaf tadi lagi nggak lihat itu, lagi nggak di depan laptop. Oh, saya pikir kamu lagi masak. Nggak Pak. Menurutmu enaknya duduk di mana kita? Jadi kita dipersilakan masuk ke ruang terus mereka. Sekarang kita datang lebih awal. Nah, kita menyiapkan equipment kita, peralatan kita duduk di mana enaknya? Di depan Pak. Depan berarti dekat dengan layar. Ya, soalnya saya silinder. Oke, satu. Terus kemudian duduk di kursi yang kelihatan punggungnya atau kelihatan mukanya? Kelihatan. Sebenarnya nggak ada beda ya Pak ya? Yo, saya justru tanya, kalau nggak ada beda ya terserah kamu bilang oh nggak ada beda Pak gitu. Saya Yang ingin tahu. kelihatan punggungnya sih Pak. Kenapa? Yang kelihatan punggungnya. Oh, kelihatan punggung. Oke. Ya. Oke, mungkin yang lain mungkin siapa? Terima kasih Rena. Mungkin satu lagi mungkin mungkin satu lagi siapa yang mau memberikan pendapatnya? Alhamdulillah. Afifah? Nah, ini mahasiswa senior saya. Ya, maksudnya senior dibanding yang lain. Afifah. Oke, dengar suara saya. Eli, dengar suara saya? Kalau diam semua ini. Setelah join ditinggal. Dengar, Bu. Menurutmu kamu duduk di mana enaknya? Dari kursi yang paling kiri dari hitungan dari belakang nomor 3. Ya. Oke. Ini ada jawaban yang lain dari chatting dari Septian. Depan menghadap depan. Oh, mungkin depan menghadap depan ini maksudnya dekat layar terus menghadap depan. Oh ya ya, yang dekat meja ini ya. Oke, sekarang bagaimana menurut saya ya, kita pakai dengan yang tadi itu ya. Maka sebenarnya kalau situasi seperti ini ya, kan tadi saya bilang adalah sebelah kirinya layar ya, sebelah kirinya layar ya. Tapi ini pintunya nggak tahu, ini sebenarnya kita nggak tahu, pintu ini juga pengaruh ya. Ini saya nggak tahu posisi pintunya di mana ya. Kalau bisa, pertama adalah kita posisinya adalah menghadap pintu ya. Jadi ini ada deretan kursi ya. Ini kursi yang kelihatan punggungnya dan ini kelihatan muka. Kalau misalnya kursinya itu pintunya itu adalah di arah tembok yang dekat dengan kursi yang kelihatan punggungnya ini, maka kita harus duduk yang ini kelihatan mukanya. Jadi kalau bisa kita duduk melihat pintu. Jadi sehingga kita ada orang masuk, ada orang keluar, kita tahu. Ini harusnya ya yang bagus ya. Jadi ini makanya saya nggak tahu ini di mana ini pintunya ya. Jadi kalau misalnya pintunya ini sama dengan tembok yang deretan kursi yang kelihatan mukanya ini, maka kita harus duduk di deretan kursi yang kelihatan punggungnya. Pokoknya intinya kita bisa melihat ya, berlawanan dengan pintu. Kenapa Pak Yusuf pintu? Supaya kita bisa tahu siapa yang datang, siapa yang keluar. Kita bisa mengontrol ya. Ini penting sekali ya, penting sekali. Kemudian juga adalah biasanya pintu ini adalah sumber cahaya ya. Pintu ini sumber cahaya. Sehingga kita yang mendapat cahaya, bukan kita membelakangi cahaya. Jadi kalau misalnya di pintunya itu adalah yang tembok ini yang kelihatan ini ya, yang kelihatan ini misalnya, yang ada ada meja proyek, ada laptopnya ini. Ini kalau kita duduk di sini nanti orang melihat sini silau ya, kelihatan gelap, istilahnya membelakangi cahaya ya. Nah, ini nggak bagus. Oke. Terus kemudian posisinya ya, yang seperti saya bilang tadi,
kalau bisa kita bisa, kalau presentasi itu adalah berdiri di sampingnya layar, maka kita harus duduk itu harus dekat dengan layar. Kalau tadi ada jawaban siapa? Rehan tadi ya, di ujung yang sini. Nah, biasanya Iya, di ujung sini, itu adalah direkturnya atau orang yang berkuasa ya. Ya, siapa yang memimpin rapat di sini? Biasanya direktur atau siapa, owner. Karena duduknya mesti di ujung ya. Nah, kita jangan di sebelahnya sih sebenarnya ya. Supaya apa? Kita nanti dengan menjelaskan itu enak ya, tidak menunjuk-nunjuk, tapi karena kita sudah posisi di layar, kita langsung bisa di sini langsung kita apa namanya mungkin akan apalagi nih misalnya di sini ada kayak whiteboard, kita bisa langsung nyoret-nyoret di sini dengan cepat, jadi nggak terlalu jauh ya. Dari pengalaman saya seperti itu. Pak Yusuf kan sekarang bisa pakai laser ya. Kami kadang-kadang punya alat namanya laser ya. Misalnya duduk di sini dekatnya posnya, ya posnya, terus kemudian kita menggunakan laser ya untuk misalnya menunjuk. Tapi kalau saya lebih prefer di sini ya. Jadi ini kita nggak tahu di mana posisi pintu. Kalau misalnya posisi pintu dekat dengan deretan kursi yang membelakangi punggung, maka kita yang nomor 1-2 dari sini. Ya, 1-2 di sini. Terus kemudian enaknya kita langsung presentasi dengan papan tulis yang dekat. Ya, dengan papan tulis dekat. Pak Yusuf, ini pimpinannya dari sini. Ya, pimpinannya di sini. Biasanya nanti akan apa namanya ngikut. Ya, tapi kalau enggak ya kita misalnya diminta ya. Jadi ini kalau misalnya nggak ada request dari mereka ya. Kalau nggak ada request, kita bisa milih, dan kebanyakan pengalaman saya kita bisa milih, ya karena mereka belum datang, kita datang duluan, kita bisa mempersiapkan dulu. Tapi kalau misalnya Pak Yusuf, Bapak Yusuf duduk di sini ya sudah, ya kalau sudah dijelaskan. Tapi pengalaman saya, mereka yang menentukan ini kecil loh, ya kecil, berapa persen kecil, ya kebanyakan mereka akan membiarkan kita, ya apalagi kalau kemudian kita sudah datang mempersiapkan peralatan ya kayak gitu. Jadi posisi kita harusnya lebih dekat dengan layar supaya lebih enak menjelaskan ya. Nah ini juga termasuk kalau misalnya kita ngecek di mana posisi AC ya, posisi AC. AC kadang-kadang AC-nya kan kadang-kadang sudah tua, suaranya bising misalnya seperti itu ya. Ini juga pengaruh. Artinya gini teman-teman, artinya kita harus mempersiapkan apa yang kita punya ya, seperti kayak ruang seperti ini ya, proyektornya menyala dengan terang, ini whiteboard ini ada spidolnya enggak. Ini semuanya supaya bisa membantu kita presentasi ya. Ya kalau misalnya ini proyektornya rusak Pak Yusuf, meskipun di sini ada proyektor ya rusak, hanya cuma meja seperti ini, kalian juga harus siap. Bisa saja seperti itu, nggak ada apa namanya, nggak ada proyektor, terus kemudian apa namanya di apa namanya kita presentasi ya. Lah karena biasanya kita sudah presentasinya sudah menyiapkan dalam bentuk PowerPoint misalnya, kalau mereka nggak punya proyektor ini kelabakan. Maka kalau kami biasanya meskipun sekarang hampir semua perusahaan sudah punya proyektor, kita bawa proyektor sendiri. Tentu kita beli proyektor yang nggak cukup besar ya, cukup ringkas kita bawa. Jadi kita berangkat sudah bawa proyektor, enak kayak gitu. Kalau kita lihat nggak ada proyektor kita keluarkan ya. Tapi kalau misalnya mereka punya proyektor, ya nggak apa-apa ya. Artinya kita nyiapkan, karena kita sudah tergantung dengan PowerPoint kita. Ya meskipun makanya ini juga kita harus belajar juga nanti. Ya, kemarin kan kita sudah belajar presentasi yang tanpa PowerPoint. Ya. Sekarang kita belajar dengan PowerPoint. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau nggak ada, kita lanjutkan.
Kita lanjutkan dengan skill presentation, ya, kemampuan atau keterampilan presentasi. Oke. Ketika kita melakukan presentasi, apa yang kita sampaikan sih dalam presentasi kita? Yang pertama tentu yang kita delivering, yang kita sampaikan, yang kita berikan kepada mereka adalah suara, ya, suara. Maka tentu ini yang penting sebenarnya. Ini tentu yang penting, ya. Kenapa? Karena semua pesan disampaikan lewat suara. Maka modal penting dari presentasi itu suara. Maka suara harus keras, suara harus lantang, ya. Suara kalau bisa tidak, apa istilah Jawa, besosolen. Apa itu besosolen, Noven? Apa ya? Apa istilahnya bahasa Indonesia besosolen? Apa? Salah-salah eja kayak gitu ya. Terus kemudian pronunciation-nya jelas, ya. Kan ada beberapa yang mungkin cedal kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana dengan mereka? Ya, kalau bisa jangan dia yang jadi presentasi, ya. Tapi kalau dia memang harus jadi presenter, ya belajar untuk mengurangi kecedalan. Tapi kalau bagaimana kalau sudah cacat gitu, ya bagaimana ya? Karena ini nanti akan ketika cedal misalnya tidak bisa mengucapkan huruf R misalnya. Ya, ini mungkin akan ada beberapa orang yang mungkin akan apa ya miss ya seperti itu. Nah, ini makanya kalau kita lihat ya, misalnya contoh ya, public speaker yang sudah biasa kita dengerin, misalnya contoh kita ikut pengajian misalnya, pengajian itu sudah ada public speaker yaitu ustadz. Kalau kita perhatikan para ustadz mesti suaranya jelas, suaranya keras, suaranya lantang kayak gitu ya. Bahkan kelihatan mungkin seperti marah-marah, saking nadanya tinggi dan cepat. Gitu. Contoh misalnya kalian perhatikan pengajiannya Ustadz Hari Hidayat, ada beberapa itu kayak kesannya marah-marah, soalnya keras gitu. Maka kalau ada Ustadz yang mungkin pelan suaranya gitu, terus kemudian apa namanya nadanya tetap gitu, nah ini kurang bagus ya. Saya punya beberapa yang memang saya lihat memang ya mungkin seperti itu gayanya, tapi akhirnya kita itu bingung ya karena itu ya bingung. Maka kalau di masjid yang pernah saya ikutin itu kalau ustadznya ini kita pakai mic yang ini apa mic yang model kayak apa itu telemarketing itu ya, yang di depannya ada mic-nya ada kayak ditancapkan karena supaya dia menoleh kemanapun gitu karena mic-nya persis di depan mulut gitu. Tapi kalau yang sudah suaranya lantang jelas ya, meskipun mulutnya menjauh mic itu, ya dia tetap memberikan diberi mic yang modelnya ada stand ya, ada tempat duduknya. Karena suaranya cukup keras, jadi meskipun ngomongnya di luar mic tetap suaranya keras. Tapi kalau yang suaranya kurang keras kita pakai itu. Nah ini contoh ya. Tapi yang harusnya memang suaranya keras ya. Kemudian berikutnya adalah penguasaan bahasa ya, bahasa. Ya, jadi kalau misalnya presentasi dalam bahasa Indonesia ya kita kuasai bahasa Indonesia. Kalau menggunakan bahasa daerah, ya menggunakan bahasa daerah, ya. Kalau misalnya bahasa asing, ya bahasa asing. Kemudian berikutnya adalah gerakan, ya, movement, ya. Movement itu dia berjalan dari kiri ke kanan, ya. Itu kayak apa ya? Gerakan ini sebenarnya menunjukkan antusias, ya, menunjukkan energi, menunjukkan kesemangatan, menunjukkan apa ya? Giras, apa bahasa Indonesia giras ya. Ini maka kalau nggak salah dulu di pertemuan sebelum saya bilang ya, public speaker itu sebelum mulai itu bahkan olahraga dulu ya, olahraga ya supaya dia ketika itu seperti bersemangat ya, bukan cuma loyo apalagi duduk terus kayak gitu di mejanya nggak berdiri. Kalau bisa dia itu nggak duduk ya di depan, terus kemudian nggak hanya berdiri di satu tempat, dia berjalan kanan kiri kayak gitu ya. Bahkan kemudian berlari, melompat, ya tangannya. Ini ketika mereka tahu bahwa yang pidato, yang presentasi itu orang yang bersemangat, antusias. Ini ternyata menular ya. Sesuatu yang positif ini menular ya. Demikian sebaliknya kalau presenternya misalnya loyo, nggak bersemangat, suaranya pelan, ini juga menular.
menular ya. Maka supaya kita sukses ya kita harus bersemangat ya. Maka contoh misalnya ketika misalnya harus presentasi, kalau bisa kalian tidur sore gitu. Jangan tidur malam. Kalau tidur malam pasti ngantuk, pasti nanti besoknya mungkin nggak terlalu bersemangat. Kalau bisa sarapan dulu ya. Kalau nggak sempat sarapan ya bawa makanan ya dalam perjalanan, misal menu kelawan bawa roti atau apa, pokoknya perut penuh ya. Terus kemudian yang penting tadi itu sudah dipelajarin ya, sudah dipelajarin. Jangan sampai baru kita tahu PowerPoint-nya itu baru dalam perjalanan. Nah, atau mungkin malah sudah di tempat lokasi baru kita tahu presentasinya apa. Wah, ini contoh ya. Kemudian berikutnya adalah body language ya. Body language ya. Sebenarnya movement tadi juga termasuk body language, tapi kita fokuskan yang body language itu ada di mimik ya. Mimik itu di wajah ya. Gestur itu di tangan ya. Seperti saya menggerak-gerakkan tangan ini, atau kalau kalian pernah perhatikan Presiden B.J. Habibie kalau ngomong selalu menggerakkan tangan. Nah, itu namanya gestur ya. Sedangkan kalau di mimik ini matanya naik, matanya melotot, pipinya apa, nah, itu namanya mimik ya. Jadi body language ya. Kita mungkin akan belajar lebih fokus lagi body language di mata kuliah kalau saya di sosiologi komunikasi. Oke. Nah, sekarang kita pelajarin satu persatu ya. Masalah suara ya. Coba untuk bersuara secara natural ya. Tapi yang seperti yang saya bilang tadi adalah kalau bisa ya suaranya itu kita keras. Maka kalau kita misalnya jadi seorang penyanyi, seorang aktor panggung ya, aktor panggung, termasuk public speaker sebenarnya aktor panggung, maka kita harus suaranya itu tidak suara yang dikeluarkan dari dada, tapi suara yang dikeluarkan dari diafragma. Ya katanya ini dada, kemudian di antara perut dengan dada itu ada kayak selaput namanya diafragma. Ya, suara yang dari diafragma ini lebih keras. Ya, dulu waktu saya kuliah komunikasi ada seorang aktor ya, kalau sekarang banyak aktor ya, aktor panggung ya. Jadi drama, tapi dramanya drama panggung ya, kayak di barat-barat itu opera kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan juarang ya kayak gitu ya. Ya banyak aktor-aktor ya di film kayak gitu, di TV sinetron kayak gitu ya. Nah ini kita diajarin waktu itu ya, bagaimana mengeluarkan suara. Jadi suaranya itu diambilkan dari udara di diafragma, suaranya seperti keras ya, kayak gitu. Terus kemudian ada 3 hal ya yang berkaitan dengan suara. Pertama volume tadi itu saya bilang keras ya. Kalau pelan ya orang nggak akan lama-lama mungkin ngantuk atau mungkin nggak jelas. Kemudian kedua intonasi ini adalah tinggi rendah ya, Bapak Ibu, nah itu rendah. Tapi kamu harus memperhatikan, nah itu tinggi. Jadi tinggi rendah ini penting. Kapan tinggi, kapan rendah? Kapan tinggi biasanya kalau itu ditekankan atau penting yang harus diperhatikan. Rendah itu mungkin informasi yang disampaikan biasa aja. Kemudian pacing ya. Pacing ini adalah kecepatan ya. Kadang cepat, kadang kemudian pelan ya. Pelan ini kadang-kadang berkaitan dengan ya mungkin materinya, kontennya itu nggak penting, atau sebaliknya mungkin pelan itu karena penting jadi dia dipelankan. Nah, cepat ini karena mungkin banyak hal informasi yang mau disampaikan. Jadi 3 hal penting dalam suara adalah volume, intonasi, dan pacing. Ya, volume tadi suara. Nah ini. Kemudian masalah bahasa tadi ya adalah terkait dengan kemampuan kita berbahasa ya. Maka kita harus bicara dengan hati, dengan feeling ya. Nah ini bisa. Makanya saya bilang di awal-awal dulu itu adalah kalau kita menguasai materi itu nanti kelihatan dari apa yang kita sampaikan itu kelihatan. Oh, ini dia menguasai karena percaya diri ya, confidence. Ya, menunjukkan kepercayaan diri ya. Terus kemudian juga adalah ketika kita ngomong dengan hati itu
kelihatan terasa bahwa kita senang, kita pakar di bidang itu, kita ahli di bidang itu, sehingga ngomongnya itu enak, seperti itu. Ya, misal contoh seperti saya ini, saya paling senang ngomong tentang presentasi karena memang pekerjaan saya ya sebagian adalah seperti ini, memberikan presentasi, memberikan training, memberikan pelatihan, ya, sehingga saya sangat senang ya, kelihatan ya, seperti itu ya. Kemudian adalah gunakan kalimat-kalimat yang pendek, yang tadi itu saya bilang simple ya. Terus kemudian adalah yang disampaikan cukup clear ya, kalau perlu pelan ya. Jadi pelan untuk menjelaskan bahwa ini harus diperhatikan ya. Kemudian gerakan yang saya bilang tadi, bergerak ya, kalau bisa memungkinkan kita bergerak di antara di ruang itu atau di antara audiens ya, tapi jangan stagnan lah gampangannya ya, apalagi hanya duduk aja seperti saya ini duduk ini, tapi gimana lagi yang online ya, saya berdiri kan kameranya udah saya pasangin kecuali kalau ada kamera ya gitu. Nah, kalau misalnya di kelas kita mungkin duduk, kita berdiri, jalan, mendekatin kemana gitu. Apalagi yang berkaitan dengan public speaker ya, harusnya supaya kita bisa keliling lah. Kalau misalnya keliling ini apa sih? Orang-orang yang mungkin ramai atau yang mungkin nggak fokus, malu dia, akhirnya ikut kedengerin karena kita memperhatikan gitu ya. Saya juga seneng gitu Pak. Kadang kalau di pelatihan, misalnya di pelatihan Google ya, itu kadang-kadang pesertanya banyak, hampir 200-300 gitu. Yang deretan depan sudah pasti dipastikan mereka bersemangat. Yang belakang, maka saya ke belakang juga, karena bisa saja mungkin ke belakang itu bukan karena mereka tidak berminat ya, seperti yang deretan depan, bisa saja mungkin terlambat, hanya tersisa yang belakang. Maka kita harus memberikan perhatian juga ke mereka yang belakang ini dengan apa? Dengan datang ke mereka, mendatangin gitu ya. Terus kemudian gerakan itu dengan tujuan ya, dengan tujuan ya, dan kadang-kadang kita bergerak ini sebenarnya mengurangi nervous ya, kemudian kalau kita diam aja kadang-kadang tambah nervous ya. Gerakan kita natural, dan gerakan itu adalah mendukung apa yang kita sampaikan dan apa yang kita presentasikan ya. Dan jangan bergerak tetap, maksudnya dari kiri terus tengah terus ke kanan, dari kiri ke kanan terus, enggak ya. Gerakannya itu enggak beraturan. Enggak beraturan, kadang di sini langsung ke sana, langsung ke sini ya gitu ya. Intinya gerakan ini membuat, kalau saya, gerakan ini adalah tujuannya adalah menularkan semangat ya. Kalau pembicaranya semangat, insya Allah audiensnya semangat ya. Kalau audiensnya sendiri nggak bersemangat, presenternya sendiri sudah nggak bersemangat, apalagi audiens. Ya. Apalagi kalau kemudian motivasi mereka datang dipaksa. Wah, ini penting loh teman-teman. Kok bisa Pak Yusuf? Ya, kadang-kadang saya datang ke sebuah perusahaan, si pimpinannya itu supaya kelihatan nggak tahu rame atau apa, maksudnya bukan rame suara, maksudnya banyak, memerintahkan datang gitu. Padahal mereka itu nggak terlalu berminat atau datang karena suruhan dari pimpinannya. Jadi di situ ya nggak antusias, nggak antusias karena disuruh. Nah, ini kalau kemudian tidak kita berikan, gampang tadi, kita tidak menularkan semangat kita, mereka sudah tidak punya motivasi. Nah, ini tambah nggak pengaruh, tambah pengaruhnya negatif ya. Kemudian body language ya, berdiri tegap ya, jangan lunglai ya, kemudian kita seperti yang saya bilang tadi, sampaikan energi kita memancarkan energi semangat. Maka kalau saya biasanya, misalnya Pak Yusuf ini nanti ada presentasi di sini, biasanya pagi itu saya olahraga ya, karena apa, ketika dengan olahraga itu akan menimbulkan hormon endorfin ya. Hormon endorfin itu hormon kesemangatan ya. Selain itu dengan kita olahraga, jantung akan memompa darah yang berisi makanan termasuk ke otak, sehingga kalau kita bicara, karena kita berkomunikasi, kita tetap fokus, mau disampaikan tuh enak, nggak lupa. Apa ya tadi saya ngomong apa ya? Nah, ini berarti nggak fokus, sudah lupa. Tapi kalau
dia mesti nambah cerita apapun, dia bisa kembali lagi ke awal, melanjutkan lagi. Tapi kalau kemudian dia tidak fokus, nggak fokus, dia mungkin ada sesuatu pertanyaan, lupa lagi sampai mana, atau kemudian dia menambahkan cerita-cerita yang lain, dia lupa lagi di awalnya seperti apa. Kemudian adalah be relax ya. Sebenarnya relax itu akan timbul kalau kita sudah percaya diri. Tapi kalau kita nggak percaya diri, kita nanti mungkin nggak relax ya, nervous, grogi, gemetar kayak gitu ya. Kemudian be casual dan jangan malas. Sekali lagi ini kita harus karena ini kita ngomong memancarkan energi. Termasuk sebenarnya guru, termasuk dosen, termasuk siapapun yang ngomong, seperti juga kalian harus presentasi, harusnya memancarkan energi. Kalau kalian sendiri tidak percaya dengan apa yang mau disampaikan, bagaimana berharap orang lain percaya dengan apa yang kalian omongkan ya. Terus kemudian adalah gunakan tangan, gunakan lengan, ya, gerakan-gerakan tubuh, gestur ya, telinga apa gitu ya. Pokoknya itu gerakan itu kayaknya seperti memancarkan semangat ya. Contoh Presiden Habibie, kalian mungkin nggak kenal sebenarnya ya. Kebetulan dulu waktu saya kuliah dia jadi menteri. Bahkan mungkin waktu saya masih kecil, belum kuliah, saya sudah kenal dengan Presiden Habibie. Maksudnya dari pidato di televisi macam-macam gitu kan, kelihatan seperti lah ngomong bersemangat, tangannya bergerak-gerak gitu. Dan kebetulan suatu ketika dia memberikan kuliah tamu di kampus saya datang, melihat memang dia energik. Yang menarik ya, meskipun dia energik ya seperti itu, kalau waktu ini di luar itu ya, di luar materi itu, ternyata dia puasa. Ya, jadi waktu memberikan kuliah di kampus saya, yaitu di Fakultas Kedokteran di kampus A, karena ada kayak ruang biskop gitu ya, auditorium yang model kayak biskop itu. Karena saya tidak undangan resmi ya, di atas itu ada kayak tingkat 2 balkon gitu, saya melihatnya di balkon. Ya, kalau orang-orang melihat di situ ya. Kemudian setelah selesai di ruang itu di ruang sebelahnya itu sudah disediakan makan siang sebenarnya, karena dia berikan pidato tuh ya kuliah tamu itu sampai makan siang. Ya, orang-orang sebagian sudah menunggu ya. Jadi ketika dia selesai sama panitia diarahkan ke ruang makan sebenarnya, tapi berhubung dia masih menteri kalau nggak salah, itu dikerubungi sama wartawan ya. Jadi orang-orang sudah nunggu di ruang makan. Di ruang makan ya. Kecuali mungkin yang jadi panitia yang nungguin dikerubungi sama wartawan. Kemudian diarahkan sambil jalan-jalan di ruang makan itu, kayaknya saya aula kalau nggak salah. Itu ada foto-foto ya, ada foto-foto rektornya UNER atau dekannya Fakultas Kedokteran ya, mulai zaman Belanda. Kalau nggak salah sempat dia melihat-lihat gitu. Terus kemudian sama panitia dipersilakan makan. Wah, saya kok tertawa. Kemudian Pak Habib bilang, saya puasa. Ya sudah, orang-orang yang sudah mungkin siap untuk makan nggak jadi, karena kan ngormatin, masa makan sendiri ya. Terus kemudian nggak keluar dari ruang makan itu, nggak tahu kemana. Terus kemudian ya nggak jadi makan ya, yang lainnya jadi nggak makan ya. Mungkin setelah semua selesai mungkin makan gitu, makan. Kadang sudah disiapkan model kayak hajatan gitu ya. Nah, ini yang saya salutnya itu. Dia menteri, kegiatannya begitu banyak, posisinya adalah musafir di Surabaya. Dia kan Jakarta. Tapi dia masih puasa. Ini yang kadang-kadang saya mikir, setelah tua ini ya, betapa puasa kalau bekerja, apalagi musafir itu berat. Dan kadang-kadang saya malunya di situ ya, maksudnya kalau saya tidak puasa gitu, terus alasannya saya misalnya ketemu klien harus keluar kota gitu, kadang saya teringat ya itu tadi, ketika bertemu dengan waktu masih menteri, kok dia puasa. Untuk dia yang sekelas menteri, kegiatannya begitu banyak, dia masih berpuasa. Wong saya ini kayak gini kok nggak mau berpuasa. Ini di luar cerita itu ya. Kemudian adalah ini yang susah sebenarnya ya, make good eye contact ya, make good contact artinya kita memandang matanya. Nah, ini ada hukum, ada aturan yang namanya rule of thumb for eye ya. Jadi kita melihat mereka ini
dan kontak ini kalau bisa sekitar 3-5 detik per orang ya. Jadi melihat satu persatu atau mungkin sekilas, kemudian kita fokus di mana kayak gitu. Ya. Kemudian jangan masukkan tangan di saku ya, apalagi saku apa namanya, saku celana, ini bahaya. Meskipun kadang-kadang itu digunakan ketika kita apa ya, grogi ya, tangan gemetar, kemudian kita masukkan saku celana ini supaya apa, mengurangi kegrogian kita ya. Tapi jangan terus menerus ya, hanya sebentar aja, setelah itu ya. Makanya grogi itu karena menurut saya tidak siap ya. Kalau kita siap, insya Allah nggak grogi. Ini kuncinya ya. Jadi mungkin kalau kalian, waduh grogi saya nggak mau, percayalah ya, kalau kalian tidak siap, grogi siapapun sebenarnya. Seperti yang dulu saya pernah ceritakan, saya ikut pertemuan ya, dosen seluruh Indonesia, tanpa ada pemberian, tanpa apa, terus kemudian MC-nya minta saya untuk memberikan apa ya, kayak kuliah 7 menit sepatah dua kata, padahal saya kan hanya sebagai dosen aja, bukan panitia, bukan posisi di Jakarta, tapi kan ya nggak mungkin saya nolak ya. Ya ini contoh, ini saya nggak siap ya sebenarnya, tapi karena mungkin saya sering ngomong ya, sehingga ya yang saya kuasai ngomong itu saya sampaikan, karena saya yakin apa yang saya sampaikan ini belum tentu mereka denger apa yang ini. Kalau mungkin dengerin saya terus ngikutin saya, oh ini Pak Yusuf pernah ngomong gini, ya mungkin ya, tapi di itu kan nggak ada. Jadi saya ngomong santai kan, karena di situ nggak ada tema apa, justru ngomong apa sembarang yang tujuannya adalah apa ya, memberikan motivasi, memberikan apa, sepatah dua kata lah, gampangannya orang-orang Indonesia bilangnya begitu. Tapi karena saya sudah menguasai dengan apa yang saya sampaikan aja ya. Terus kemudian adalah jangan apa itu, memegang tangan di belakang punggung kita loh, kayak kita mengawasin mandor kita jadi mandor mengawasi tukang kita, ini jangan ya, itu kesannya. Sebenarnya ini kalau kita belajar body language ya, komunikasi non-verbal, indikasi dari hal seperti ini itu adalah buruk, negatif ya. Jadi kalau kita memasukkan di tangan dimasukkan ini, kita merasa tinggi kita apa ya, merasa diri kita tinggi ya, bagi orang lain itu di bawah ya. Ini kalau misalnya kalau di pas apa gitu ya, itu yang direktur atau owner mungkin seperti itu, yang lain misalnya bawah. Nah itu kayak gitu ya, termasuk juga tangan di belakang punggung kita ya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita itu, ini contoh lah, kalau salah berkaca pinggang, ini juga ya, berkaca pinggang seperti ini ya. Kalau kalian pernah lihat fotonya presiden apa namanya, Jepang bertekuk lutut dan kemudian menandatangani penyerahan dirinya, yang pihak Amerika diwakili sama Jenderal Douglas MacArthur ya. Kemudian yang tanda tangan di situ kalau nggak salah utusan kaisar itu. Coba kalian perhatikan, dia berkaca pinggang kayak gini ya, karena memang puasa ya. Atau ini kalau kalian perhatikan Indonesia ketika Presiden Soeharto di ujung kekuasaannya kita mengalami krisis moneter, kolaps ya negara kita, terus kemudian kita minta bantuan IMF. Ketika perjanjian dengan IMF itu, ketua IMF gini loh, tangannya bersedekap gini, dia merasa berkuasa. Gitu, ini contoh. Ini nggak boleh. Jadi tangan di depan, nah ini nggak boleh juga di depan dada. Ya, terus kemudian tangan yang bentuk kayak gini juga nggak boleh ya. Terus kemudian menggerakkan tangan secara nervous. Ya. Jadi berikutnya adalah waktu kita presentasi, latihan kuncinya bisa tadi itu ya, latihan di cermin ya. Kalau nggak di depan kita, maka saya ngomong kerja kelompok itu supaya buat latihan ya. Mungkin di keluarga kita ya, atau mungkin di tangga-tangga kita ya, gunakan untuk berlatih ya. Ini saya perhatikan anak buah saya itu lulus dari Stikom, Mundika, sebagai SI developer ya. Kebetulan waktu itu pekerjaan saya adalah bikin aplikasi. Saya buka lowongan, nah, saya lihat cocok, saya tes masuk ya. Tapi kemudian ada buka divisi baru lagi, education. Saya diberi tanggung jawab lagi. Ya, tetap ya, masih tetap ini. Nah, kemudian yang anak
sindikat tadi itu, lulusan kakak kelas kalian, ya itu saya jadikan, karena nggak ada pegawai lagi. Kalau saya memang seneng ya, karena saya sudah ngajar ya, tahun 2000, mulai tahun 2001 di Kom ya, saya sudah mulai ngajar secara resmi. Sebelum itu saya ngajar, tapi ya ngajar nggak resmi, bimbingan belajar, kelompok-kelompok gitu ya. Tapi nggak resmi ya, ngajar mulai tahun 2001, jadi sudah pengalaman ya. Itu tahun 2010 kalau misalnya bikin edukasi itu. Nah ini saya jadikan ya, saya training ya, saya buat latihan. Pertama nggak itu, tapi sekarang mungkin saya kaget ya, bukan kaget, tapi ternyata kehidupannya dia sekarang ya jadi trainer ya, trainer di perusahaan asuransi. Dan kalau nggak salah sekarang dia tinggal di Malang ya. Terus kemudian berikutnya adalah mengingat sekitar 2 menit lah, 2 menit di awal ya, dia menit di awal kita, apa yang mau kita sampaikan di awal presentasi itu yang penting ya. Maka biasanya kalau kadang saya itu mikirkan di 2 awal itu nanti apa kuncinya yang mau saya sampaikan. Nah, itu mungkin teman-teman materi hari ini. Ya, untuk materi hari ini adalah seperti ini ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan kuliah offline, kuliah mandiri. Kalian mungkin saya beri tugas untuk 1, mencari materi presentasi ya, yang atau PowerPoint yang menurut kalian bagus ya, berdasarkan apa yang saya terangkan. Kemudian kedua, kalian membuat presentasi yang bagus menurut yang saya terangkan. Kayak gitu mungkin intinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ketua kelas? Rena? Pak, saya cuman ini Pak, mau mengingatkan untuk yang kemarin belum isi presensi itu Pak, makanya Bapak nanti dikasih tugas. Ya, siapa yang minggu kemarin. belum presensi ya, kalau mau presensi ya harus ada mengerjakan tugas pengganti presensi. Ya, tugas presensi, tugasnya seperti apa? Nanti secara Japri hubungi saya di pertemuan yang ke-12, kita bicarakan itu, bukan di kelas ya, secara Japri apa yang harus dilakukan ya. Tapi kalau saya sih mending kalau bisa presensi aja dibanding ngerjakan tugas. Ya, itu makanya saya kenapa wong kalian kan nggak ngapain, maksud saya ini kan kuliahnya online ya, nggak kayak zaman dulu misalnya kakak kelas kalian kan Undika ini kan mulai jam pelajarannya agak pagi tuh, 7:30 kan, di mana-mana itu jam 8 ya, ini 7:30, tapi enggak juga sih, di UNER dulu jam 7, jam 7.10, 7:30 ya. Ini cukup pagi nih sebenarnya, dan pagi itu biasanya macet ya. Ya, paling bisa membayangkan kelas kalian dulu waktu kelas offline itu, mereka harus berangkat jam berapa, berjibaku, apalagi ketika sudah mau mendekatin itu, mau parkir itu macet ya, karena panjang ya, panjang, karena ya mungkin maksudnya bareng, seperti itu ya. Dan ada beberapa dosen yang sangat disiplin ya, termasuk saya dulu ya. Jadi kalau sudah masuk, sudah jamnya, saya kunci pintunya, saya kunci, saya tutup gitu. Jadi kalau terlambat ya nggak bisa kuliah, otomatis nggak presensi ya. Nah, kalian ini kan nggak perlu melakukan perjalanan, nggak melakukan macet kayak gitu, dan ini pun saya juga nggak bisa memaksa kalian untuk on cam ya. Jadi mungkin kalian baru bangun atau apa, tetap bisa kuliah ya, bisa kuliah. Apalagi yang justru yang saya utamakan presensinya adalah di My Brilliant, bukan di kuliahnya ini ya. Jadi kalian yang penting presensi selesai gitu. Nah, kemudian ikut kuliah online-nya ini adalah menurut saya sunnahnya. Fardunya presensi. Tapi kan kalian nggak hanya sekedar, kalau cuma kalian kuliah cuma hanya supaya dianggap masuk kan percuma. Apa artinya kalian misalnya bayar PSPP terus kemudian hanya cuma sekedar kalian dianggap masuk. Tapi yang penting kan ini sebenarnya ilmunya ini gitu loh. Nah, supaya saya makanya di sini enak. Makanya kenapa kok sampai terlambat presensi atau kemudian tidak presensi, ini aneh sekali menurut saya ya.
Jadi seharusnya tidak ada masalah dengan masalah presensi kalau misalnya apalagi kita bandingkan dengan situasi normal ya, kalian harus datang kampus jam berapa. Kalau saya setengah 8 saya berangkat dari rumah maksimal setengah 7 itu berangkat ya, berarti saya sudah bersiap pukul 6 ya, karena harus makan, pakai baju dan mempersiapkan seperti itu. Jam 6 mandi setengah 6. Sekarang kalian bisa langsung setengah 8 langsung join, langsung presensi, nggak dinyalakan on cam, dengerin ya gitu ya, kan enak, nggak perlu mandi ya, saya masih mandi. Padahal tadi malam saya baru tidur jam 2, lupa isu lembur, bukan, ada tetangga yang meninggal dan dimakamkan keluar kota, maka saya ikut mengantar dan baru pulang ya, ke Madiun ya, saya baru pulang jam 2, baru tidur saya jam 2 ya. Makanya kemarin itu saya masih bingung apakah bisa memberikan kuliah pagi ini karena setengah 8 ya, apakah bisa memberikan kuliah atau enggak, karena takutnya dari Madiun kan jauh ya, dan harus dimakamkan sana, mungkin takutnya terlambat ya. Makanya kemarin saya masih belum memutuskan, biasanya sore atau malam itu sudah saya putuskan kuliahnya besok apa. Nah ini saya takut hari ini saya nggak bisa memberikan kuliah atau apa kayak gitu, sehingga saya putuskan nanti gitu, baru kemudian saya pagi tadi itu subuh baru saya putuskan ada kuliah ya, karena ternyata bisa pulang ya, bisa pulang ya, karena sekarang ya dengan adanya tol ini semua yang bisa menyingkat waktu ya, apalagi malam ya. Itu mungkin ketua kelas Rena ya, saya harap masalah presensi ini sesuatu yang bagi kelas saya ya, sesuatu yang mudah, karena presensinya tinggal menggunakan My Brilliant sebenarnya itu ya. Untuk yang ini Google Meet ini menurut saya itu adalah keinginan kalian sendiri ya, kalian sudah mendapat ilmu ya tentu di sini. Kalau hanya sekedar presensi, nah kan apa artinya ya, kalau sudah mungkin bayar mahal SPP kemudian dapat ilmu, padahal ini yang dicari, karena ini ya sudah saya berikan. Nah sedangkan presensi tadi itu secara administratif ya, demikian kalau saya kuliah offline itu presensi itu nggak pernah saya absen ya. Jadi kalian mungkin ya nggak pernah ya, mungkin karena di sini masih saya nggak pernah, misalnya saya presensi satu-satu, nah sebut nama, kemudian saya langsung datang, saya serahkan ke mahasiswa yang duduk paling depan untuk tanda tangan, terus bergilir terus sampai itu ya. Lupa isu ada yang titip absen ya, saya nggak bisa juga melihat apakah titip absen atau enggak ya, karena saya nggak akan hafal semua mahasiswa di situ ya, kecuali mungkin beberapa orang ya. Karena saya pikir kalian sudah besar, kalian harus belajar jujur, dan yang lebih penting ini ya, kuliah ini cari ilmunya ya di situ ya. Presensi hanya masalah administrasi ya, jadi kalian datang tanda tangan, tapi kemudian fokus lagi di perkuliahan itu, karena itu yang lebih penting, karena tujuan kita kuliah adalah mendapatkan ilmu, bukan sekedar administrasi ya. Termasuk kita misalnya dapat ijazah itu memang administrasi, tapi yang lebih penting adalah nanti itu ya, contoh di perusahaan-perusahaan swasta malah nanti yang lebih dipentingkan adalah kalian lewat tes ya. Memang awalnya mungkin akan seleksi administrasi, persyaratan sesuai nggak ijazahnya, IPK-nya, setelah itu nggak langsung diterima, nanti akan dites ya. Nah dites itu meskipun ternyata ini nilainya bagus, nanti ditesnya nggak lolos, selesai ya, selesai. Meskipun ini nilainya bagus-bagus semuanya A semua, tapi di tes yang menurut tesnya mereka nggak lolos ya, kita selesai ya, nggak berlanjut. Jadi ilmu yang mungkin lebih penting, dan memang kita kuliah ini adalah mencari ilmu kan. Ya itu mungkin ketua kelas kita Rena. Ada yang mungkin mau ditanyakan lagi? Ada? Coba sih saya lihat siapa yang belum presensi. Maaf Pak, saya belum presensi tadi Pak. Kenapa belum presensi? P5. Telat Pak. Ya kenapa kok telat? Tak kira maksimalnya jam 9 Pak, tak buka jam 8 lebih 5 ditutup. Oh, ajak dulu. Malah kalau kita di pertemuan pertama kan saya bilang toleransi hanya 15 menit
masih mending loh. Kalau kelas offline itu biasanya sama 10 menit. Nah, ya, jadi Ya, Pak. kalau di kelas offline di waktu pertemuan pertama kita bikin konvensi kelas, yang boleh presensi itu maksimal 10 ya. Maksudnya 7:30 sampai jam 7:30 lebih 10 ada yang terlambat masuk ya, masuk saya biarin. 7:30 lebih 10 pintunya saya tutup ya, saya kunci. Nah kayak gitu ya. Bahkan di online di pertemuan pertama kita ngomong toleransinya 15 menit. Tapi sejak awal saya ngeset di presensi tidak toleransi 15 menit ya. Meskipun saya sebenarnya nggak mau ngomong supaya kalian tidak jagakan ya. Yaitu ya saya beri toleransi 30 menit. Padahal di awal pertemuan coba kalian lihat di My Brilliant ya, sudah saya upload konvensi kelas kita. Toleransi 15 menit. Ya, kayak gitu. Bukan berarti kemudian kalau kuliahnya kita sampai jam 9 berapa atau apa kemudian kita datang persen enggak ya. Harusnya sebelum 7:30 itu karena kuliah 7:30 sudah harus datang. Ya, harus datang. Ya, kayak saya juga ya sudah saya datang, sudah saya join jam 7:15 malah. Belum ada yang gabung. Ya, karena sebenarnya kelasnya juga sudah saya tentukan, maksudnya sudah saya buat kodenya Google Meet, kalian join tanpa harus approve dari saya bisa. Kalau misalnya kalian join menggunakan akun kampus ya, berarti sudah bisa. Kalau nggak salah ada beberapa mahasiswa yang kayak kelas itu malah sudah join setengah jam sebelumnya. Ya mungkin menggunakan wifi rumah. Kalau saya kan wifi rumah nggak masalah. Ya dipakai nggak dipakai tetap bayar. Ya maksudnya bayarnya sama, dipakai nggak dipakai mending dipakai, dipanjer aja. Kalau internetnya pakai pulsa mungkin paketan lalu dipanjar kan rugi ya, kayak gitu ya. Jadi untuk yang terlambat saya mohon, apalagi kalian masih awal kayak gini, kalian harus lebih rajin ya. Kenapa? Apalagi sekarang di online ini saya enak-enaknya kuliah lah kayak gitu. Kalian masih terlambat ini nggak masuk akal bagi saya ya. Kalau kalian seperti ini terlambat apalagi nanti offline tambah susah, harus bangun berapa, harus ngebut kalau terlambat, padahal macet kayak gitu ya. Nanti di parkiran itu kalian mungkin belum pernah merasakan masuk parkiran lagi antrinya tuh sampai di luar jalan ya, sampai di jalan ya. Dan kayak gitu dosen semua mahasiswa sama ya, kecuali mungkin kalian naik mobil nggak terlalu ramai kalau nggak salah. Kalau mobil, kalau sepeda motor panjang sekali deretan sampai kemudian nanti dibuka pintu yang ketiga, biasanya cuma 2 pintu yang ada otomatis itu. Nah, coba pintu yang ketiga. Pintu ketiga maksudnya 3 deret atau nanti dibuat darurat masuk dulu. Nanti kalian harus tip lagi tip itu masukkan kartu tanda mahasiswa kita ke tempat parkir itu. Supaya nanti kalau kalian keluar kalian nggak perlu bayar parkir lagi ya. Jadi tolong teman-teman, saya senang dengan kelas ini karena saya melihat kalian berbeda dengan kelas lain, bersemangat ya. Contoh banyak datang yang lebih awal ke on-cam kamera, tolong itu dipertahankan ya, tolong dipertahankan, jangan sampai kemudian kena penyakit yang seperti itu ya, malas atau apa. Kunci kita ya, kita sukses tidaknya ya kita rajin ya. Kita rajin aja mungkin masih belum mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, apalagi malas. Oke, mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau nggak ada, kita akhiri perkuliahan pagi ini. Insya Allah mungkin pertemuan berikutnya kalian kuliah kuliah mandiri ya, belajar mandiri. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak.